Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video tutorial SPSS untuk statistika. Jadi hari ini saya akan melakukan uji statistik yang lainnya. Setelah kemarin saya melakukan uji T, sekarang saya akan melakukan uji chi-square. Jadi sebelum kita melakukan prosedur uji chi-square di SPSS, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu dan saya harapkan saudara-saudara juga sudah punya bekal tentang uji chi-square ini. Jadi secara umum kita tahu bahwa uji chi-square kan bisa digunakan untuk berbagai macam uji. Maksudnya untuk menguji berbagai hal. Salah satunya adalah menguji independensi, menguji homogenitas proporsi, goodness of fit. Nah, pada kali ini saya akan menguji independensi antar dua variabel kualitatif atau variabel kategorik. Nah, di sini saya punya soal. Jadi di sini sudah ada tabel kontingensinya seperti yang sudah di Excel. Nah, di sini diberitahukan bahwa pada tabel berikut ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan dan perilaku memilih tempat belanja dari para wanita berdasarkan kelompok umurnya. Jadi kan kita hari ini juga bisa dikatakan ingin menguji independensi test. Nah, independensi test. Ini bahasa kerennya. Atau kita ingin menguji hubungan antar dua variabel kategorik ini. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan teman ini melakukan penelitian gitu atau melakukan survei dan sebagainya. Terus ingin mengetahui nih, ada nggak hubungan antara faktor misalkan di sini tuh kelompok umur terhadap kecenderungan mereka memilih tempat belanja gitu. Jadi misalkan remaja itu lebih cenderung memilih belanja di online misalkan, ataupun orang yang tua lebih cenderung suka berbelanja di minimarket atau supermarket misalnya. Nah, ini kan harus kita buktikan dengan uji chi-square ini. Sehingga kita berhipotesis ya bahwa di H0 itu tidak ada hubungan antara perilaku wanita dalam memilih tempat belanja dengan umurnya. Sedangkan H alternatif atau H1-nya itu tidak ada hubungannya, bukan tidak ada hubungan. Nah, H1-nya ini ada hubungan. Sorry, maaf ya. Nah, jadi ada hubungan antara kelompok umur ini dari wanita dengan kecenderungan mereka berbelanja seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan prosedur uji chi-square. Tetapi sebelum kita lebih jauh, kita juga harus melihat ini ya. Jadi di sini untuk tabel dua arah, maka nilai derajat kebebasan ini itu sama dengan R-1 dikali C-1, di mana R ini adalah row sebenarnya. Row itu baris, kemudian C itu kolom. Jadi ini tabelnya sebenarnya tabel 3 kali 2 ya. Barisnya 3, kolomnya 2. Matriks. Kemudian tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi bernilai 0. Jadi di sel-sel ini, sel ini yang satu kotak ya, satu kotakan ini atau bisa kita katakan kombinasi antara baris dan kolom, itu tidak ada yang bernilai 0. Kemudian apabila bentuk tabel kontingensinya itu 2 kali 2, maka tidak boleh ada satu sel pun dari frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5. Jadi kalau dia 2 kali 2, salah satu sel ini ya, sel ini itu tidak boleh ada yang nilainya kurang dari 5 frekuensi harapannya. Tetapi kita tidak akan menjawab ini secara formula ya, tapi kita secara program saja nanti yang akan langsung mengoutputkan nilainya. Nanti akan ketahuan. Kemudian apabila bentuk tabel lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3 ataupun seperti ini ya, 3 kali 2, maka jumlah frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Jadi misalkan dari
Ini ada berapa sel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sel. Jadi tidak boleh lebih dari 20%. Kalau lebih, maka kita harus menggabungkan kategori yang ada. Jadi misalkan kayak ini aja kita nggak kita gabungin ya. Kemudian dewasa mungkin kita jadikan jadi satu. Tapi tergantung juga letak nilai frekuensi harapannya yang kurang dari 5 tadi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke SPSS. Jadi di SPSS, karena tadi bentuknya sudah dalam tabel kontingensi, seperti ini, maka yang harus kita lakukan itu membuat 3 variabel ya. Jadi di sini, jadi di variabel view, kita buat 3. Yang pertama kita buat umur ya, atau kelompok umur. Kemudian kita buat lagi tempat belanja gitu ya, tempat belanja. Nggak boleh pakai spasi ya, lupa saya. Tempat belanja. Oke, nggak bisa pakai spasi tadi, pakai ini aja. Kemudian kita value-nya kita ganti. Value itu kayak kita mengkategorikan. Jadi di umur itu ada berapa kategori tadi? Ada 3 ya. Untuk 1 mungkin tadi remaja. Oke, kita add. Kemudian value yang kedua itu adalah dewasa muda kalau nggak salah. Kemudian 3 dewasa tua. Jadi kita masukkan sesuai kategori yang ada tadi. Oke, kita oke. Kemudian yang tempat belanja, karena ada 2 kategori tadi, jadi labelnya itu satu untuk kita ambil salah satu saja ya, supermarket ya. Jadi biar nggak kepanjangan. Yang kedua, online ya, belanja online atau online shopping. Oke. Nah, ini kan baru kategori-kategorinya. Sekarang kita tuliskan frekuensinya. Oke. Frekuensinya nggak usah kita papain juga nggak apa-apa ya. Oke. Kita masukkan data-data yang telah ada di tabel kontingensi tadi ke dalam SPSS ya. Ini mungkin boleh kita kecilin biar nggak kerja 2 kali ya. Nggak tap-tap terus, jadi kita kecilkan saja. Oke, misalkan untuk umur ya, umur kita 1 remaja. Kemudian seperti ini kita tuliskan seperti yang sudah ada tadi. Kemudian tempat belanja untuk remaja berarti minimarket dan online. Jadi kode 1, kode 2. Selalu begitu ya, 1 2 1 2. Jadi ibarat ini baris kolom gitu. Jadi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Jadi ketika kita menulis bagian umur, kita menuliskan secara berurutan 11, 22, 22. Sedangkan di tempat belanja 12, 12, 12 karena kita sudah menghubungkannya dalam satu sel. Oke, sekarang frekuensinya untuk baris 1 kolom 1 atau remaja supermarket 100 ya. Kemudian ini bisa kita lihat lagi ya di tabel, sesuaikan saja. 140, 100, kemudian 105, satu lagi 25. Oke. Setelah selesai, kita klik data, kemudian wait case ya. Jadi wait case-nya itu akan kita taruh frekuensi di sini. Jadi frekuensi,
Kemudian kita pindahkan ke sini, klik OK. Ingatkan ya, di weak case. Oke. Setelah itu kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik. Nah, kita ke cross tab. Di cross tab kita masukkan ya yang menjadi row ini kan baris ya. Kalau di tabel tadi barisnya itu adalah umur, sedangkan kolomnya adalah tempat belanja. Kemudian kita ke statistik, kita pilih chi-square. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, lanjut ya, ini ke chi-square. Yang lain nggak usah di checklist juga nggak apa-apa karena kita berkepentingan di chi-square. Oke, kemudian di cell. Oke, kayaknya ini gangguan sekali ya. Ini sebenarnya bisa kita klik ya, expected ataupun enggak. Kita klik aja ya expected ya, biar saya jelaskan nanti di hasil outputnya. Oke, kita continue. Ini cuman opsional saja, boleh dicentang atau enggak. Oke. Setelah itu kita klik OK, selesailah prosedur tadi sehingga kita langsungkan melihat outputnya. Oke, di sini ada beberapa tabel ya. Jadi kita fokus yang pertama, jadi cache processing summary. Di sini itu cuman merangkum data-data yang udah kita masukkan ya. Jadi ada 600 data, kemudian 100% artinya itu nggak ada yang namanya missing value gitu. Jadi nggak ada kasus yang missing, jadi nggak ada data yang bernilai 0 atau data yang hilang atau data yang nggak ada nilainya. Oke, ini nggak masalah. Kemudian kita ke dinamakan dengan tabel kontingensi, sama seperti yang di Excel tadi. Bisa kita lihat. Oke. Tapi di sini ada expected count. Sebenarnya kalau kita nggak checklist juga nggak apa-apa. Nanti akan saya ulangi ya. Dengan posisi cost tabulation-nya itu nggak ada expected count. Tujuannya apa nanti? Tujuannya nanti akan kita jelaskan lagi. Coba kita lihat ya. Kita ke total aja. 345, 255, 600. Sama nggak kira-kira? Sama ya. Jadi 230, 240, sama 130. Oke. Berarti nggak ada masalah. Jadi data kita sama. Yang jadi fokus kita itu adalah Pearson chi-square. Nah, Pearson chi-square inilah yang akan menentukan keputusan kita nanti. Jadi di sini ada dua pilihan sebenarnya. Kita bisa menggunakan value atau asymptotic significance, two-sided ya, jadi dua arah. Di sini value-nya itu 47376 ya. Value ini sama dengan statistik hitung atau chi-square hitungnya. Jadi kalau kita menggunakan manual itu namanya chi-square hitung. Sedangkan ini untuk pengambilan keputusan dengan p-value nantinya. Jadi kan ada dua ya, ada dua cara pengambilan keputusan. Itu teman-teman pasti udah tahu lah ya. Oke, jadi kalau kita bandingkan ya, di sini saya punya catatannya. Jadi kalau ini kita dengan cara manual, kita lihat statistik chi-square hitungnya itu 4737 ya. Sama ya, 4737 juga. Jadi apa yang telah kita hitung di sini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sama kalau kita ngitungnya secara manual. Kemudian ya, di sini ada keterangan 0 cell atau 0% have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,25. Jadi di sini artinya tidak ada satu sel ataupun 0 sel gitu yang nilai expected count atau harapan ya atau frekuensi harapan dari setiap sel ini yang nilainya kurang dari 5. Less than 5 artinya kurang dari 5. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa buktikan ya. Di sini expected count-nya malahan lebih besar-besar ya. 132, 97, 138, 102, 74, 55. Nah, artinya prosedur chi-square kita udah memenuhi syarat. Karena di awal kan sudah saya katakan ya, saya tuliskan maksud saya. Oke, tidak ada sel yang berobservasi bernilai 0. Oke, ini sip ya. Kemudian
karena tabel kita pun bukan 2x2. Kalau 2x2 itu nggak boleh ada salah satu ya, satu pun nggak boleh. Tapi kalau lebih dari 2x2 atau selain 2x2, misalkan 2x3 atau 3x2 seperti kita, maka jumlah sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Dan tidak ada sama sekali yang kurang dari 5 selnya. Sehingga prosedur yang telah kita lakukan benar ya. Sekarang kita tinggal ke tahap memutuskannya saja. Jadi keputusan kita seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya, nilai p-value ini namanya p-value atau signifikan. Jadi kita pindah ke Excel. Jadi ini sangat kecil ya. Di sini aja ya. Karena p-value kecil dari alpha. Di sini alpha itu adalah taraf uji atau tingkat signifikansi. Kita kan memakai di SPSS-nya ini default ya, default 5%. Jadi alpanya itu 5% karena p-value ya, mana tadi ini ya. Oke, karena p-value ini nilainya sangat kecil ya. Jadi kecil dari alpha. Alpha itu kan cuma 0,05 ya. Alpha itu 0,05, 0,05 ya. Karena kan 5%. Maka keputusannya tolak H0. Nah, berarti kita menolak H0 atau menerima H1. Sehingga kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah ya, karena kita tolak H0 dengan taraf uji 5% dan jumlah sampel sebanyak 600 ya. 600 wanita. 600 wanita kalau nggak salah ya. Ya, para wanita soalnya. Maka dapat dibuktikan ya. Dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan atau ada hubungan, kita copy aja deh, ada hubungan antara perilaku wanita dalam memilih tempat belanja pada umumnya. Oke ya. Nah, seperti ini kesimpulannya. Jadi ini kesimpulan yang menurut saya baik dan benar. Pertama kita buat keputusannya, kemudian kita simpulkan. Karena kita menyimpulkannya dengan taraf uji sebesar 5%, dan kita sebutkan juga jumlah sampelnya. Seperti ini. Sehingga soal ini ya, dari data yang telah dikumpulkan oleh seseorang ini, entah siapa saja, saya nggak tahu ya. Saya cuma dapat mentahannya. Itu ada hubungan antara remaja atau kelompok umur tiap wanita itu dengan kecenderungan mereka berbelanja. Seperti itu. Sehingga bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk uji chi-square. Intinya ingatkan saja 2 poin ini, 2 poin penting juga menurut saya ini. Begitu juga nanti untuk menguji homogenitas proporsi. Misalkan kita menghitung apakah jumlah proporsi A sama dengan proporsi B dan sebagainya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Apabila ada koreksi ataupun hal-hal yang kurang berkenaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Saya berharap video ini dapat selalu berkontribusi untuk pembelajaran statistik yang lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kasih semuanya.